Kan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Hanya pada saat Nabi menyebarkan agama Islam, kan ada yang membantah, ya kan, menuduh bahwa Al-Qur'an itu buatan Nabi Muhammad, yang disebut dengan Musailamah Al-Kadzab kan itu. Ya akhirnya ketika disuruh menyerupai, membuat serupa dengan Al-Qur'an, tidak bisa. Ya, karena memang benar-benar Al-Qur'an itu memang Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, kalamullah, sehingga tidak akan bisa makhluk ciptaannya menandinginya itu. Kemudian meyakini Al-Qur'an dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau kita yakin bahwa di dalam Al-Qur'an itu kebenaran, kalam Allah berupa kebenaran. Contoh, di situ ada Al-Mujadilah ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu kalau kita yakini benar-benar, maka kita akan semangat untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Karena apa? Yakin bahwa dalam Al-Qur'an itu Allah tidak akan mengingkari. Cuma kadang kita ragu, ya kan? Sehingga ketika kita belajar itu tidak serius, belajar untuk mainan kan begitu. Padahal itu sudah jelas, ketika kita belajar dengan giat, maka di situ kita akan mendapatkan ilmu. Kemudian ketika kita mendapatkan ilmu, maka oleh Allah akan diberi beberapa derajat. Ya kan, orang yang berilmu sama yang tidak itu akan berbeda. Itu sebagai bentuk kalau memang benar-benar kita meyakini kebenaran Al-Qur'an. Itu adalah kalamullah. Nah, kemudian mempelajari, memahami dan menghayati isi kandungannya. Jadi kalau yang kemarin materinya toleransi, kompetensi dalam kebaikan, kemudian etos kerja dan tata aturan, maka di situ silahkan dipahami maknanya, kandungannya apa dari materi-materi itu. Nah, kemudian mengamalkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Jadi istilahnya dalam berperilaku itu seperti apa yang termaktub dalam Al-Qur'an. Dan ini memang sulit kita sebagai manusia di era zaman akhir ini, kalau memang kita tidak benar-benar serius, ya kan? Kadang kita membaca tapi tidak memahami maknanya secara mendalam, ya, tidak mengerti maknanya. Makanya ketika membaca, ya kita berusaha memahami maknanya. Apa sih yang kita baca ini? Nah, kemudian dari cara mengimani Al-Qur'an, antaranya ada 4 tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian hikmahnya banyak sekali. Hikmah mengimani Al-Qur'an, yaitu semakin meningkatkan kualitas diri. Jadi orang akan semakin lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin itu. Kemudian membangun kehidupan bermasyarakat. Jadi sosialnya semakin tinggi. Bukan individual merasa dirinya paling wah karena jabatan, karena status sosial, sehingga dia tidak membangun kehidupan bermasyarakatnya. Karena merasa dengan dia memiliki uang, ya kan, dia bisa membeli segalanya. Itu bukan esensi dari mengimani Al-Qur'an. Kalau mengimani Al-Qur'an apa? Dalam kita mendapatkan jabatan maupun kekayaan yang luar biasa, maka kita tetap rendah hati untuk bisa bersosial dengan masyarakat. Kemudian menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jadi selalu untuk menjaga kerukunan. Itulah hikmah yang bisa kita petik dari iman kepada kitab Allah. Jadi dalam hidup itu tidak pengen cari musuh, tapi selalu bagaimana bisa rukun dengan keluarga, rukun dengan tetangga, rukun dengan masyarakat. Itulah
esensi hikmah yang bisa kita petik dari memahami makna iman kepada kitab Allah. Mungkin itu ya sekelumit penjelasan terkait dengan materi iman kepada kitab Allah. Silakan dipelajari kembali, dikembangkan, dan kemudian nanti setelah memahami materi ini, harapannya kalian lebih baik lagi, menjadi pribadi yang selalu taat kepada kedua orang tua yang ada di rumah dan orang tua yang ada di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya yang berupa penjelasan secara singkat tentang materi ini, maka silahkan dipantau di akun channel ini. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.